Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mempelaksanakan pembelajaran IPS dalam keadaan tatap maya anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran ini mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Farid akan menyampaikan pembahasan soal tentang lembaga sosial dan dinamika sosial khusus terkait dengan penduduk. Ya, ini adalah soal yang sudah Pak Farid share di Google Form minggu kemarin, ya, sehingga hari ini, pekan ini Pak Farid akan membahas terkait dengan soal yang sudah Pak Farid sampaikan kepada anak-anak. Baik, langsung saja. Nomor 1, perhatikan keterangan berikut ini. 1, daerah rawan perang. 2, tingkat kriminalitas tinggi. 3, gizi makanan penduduk terpenuhi. 4, perkembangan pada bidang kedokteran. 5, lingkungan yang aman. Faktor yang menghambat kematian ditunjukkan oleh, ini perlu diperhatikan anak-anak, menghambat. Jadi faktor yang menghambat, maka faktor yang menghambat di sini sangat jelas, ya. Sangat jelas jawabannya. Jawabannya ada di nomor 3, gizi makanan penduduk terpenuhi. 4, perkembangan bidang kedokteran. Yang kelima, lingkungan yang aman. Maka jawaban yang tepat pada nomor 1 ini adalah D atau domba, ya. Karena jelas ketika gizi makanan masyarakat itu terpenuhi, maka tingkat imunitas, ya, tingkat kesehatannya jauh lebih tinggi, ya. Dan termasuk perkembangan teknologinya, perkembangan bidang kedokterannya pun juga semakin berkembang. Maka pada saat ada seseorang yang sakit, maka bisa difasilitasi terkait dengan perkembangan kedokteran itu, sehingga penyakit apapun insya Allah bisa diatasi atas izin Allah melalui fasilitas atau alat-alat yang canggih atau alat-alat yang lengkap. Selanjutnya yakni lingkungan yang aman. Nah, lingkungan yang aman ini masyarakat tidak takut, ya, terhadap kriminalitas. Kenapa? Karena aman. Maka ini yang menyebabkan atau menjadi faktor penghambat kematian. Selanjutnya, nomor 2, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan nikah. Tujuan pemerintah menetapkan undang-undang tersebut adalah mengatasi permasalahan kependudukan, yaitu jawaban yang tepat adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Maka pemerintah menetapkan undang-undang itu ada batasan, ya, ada batasan usia minimal orang atau minimal masyarakat menikah di usia berapa, itu sudah ditentukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin masyarakat itu tumbuh dengan kondisi yang tinggi, atau istilahnya adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Ini yang dicita-citakan, sehingga perlu adanya peraturan terkait dengan pembatasan atau pengaturan tentang batasan nikah itu, ya, sehingga ketika hendak mau nikah di usia yang cukup remaja, ini sebetulnya harus ditunda dulu, menyesuaikan dengan batasan usia, ya, usia yang sudah ditentukan. Minimal waktu menikah itu usia berapa itu sudah ditentukan oleh pemerintah, dengan tujuan tadi agar pertumbuhan penduduknya itu semakin banyak atau tinggi. Nomor 3, piramida penduduk Indonesia berbentuk segitiga atau menunjukkan piramida penduduk muda. Kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan tersebut adalah jawaban yang tepat di nomor 3 ini adalah pertumbuhan penduduk Indonesia tinggi, yakni nomor
atau jawaban yang tepat adalah B ya. Perlu diingat anak-anak bahwa piramida penduduk ini berbentuk juga ada yang horizontal, tetapi ada 3 komponen atau 3 macam terkait dengan piramida penduduk. Yang pertama adalah piramida penduduk muda. Nah, apa ini Pak? Piramida penduduk muda ini adalah angka pertumbuhan penduduknya, angka kelahiran itu jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Itu namanya piramida penduduk muda, sehingga pertumbuhan penduduknya di Indonesia ini tinggi kelahiran daripada kematian tadi, angka kematian tadi. Yang kedua adalah piramida stasioner. Ya, kalau kita istilahnya juga ada namanya stagnan, tetap. Jadi apa itu Pak? Jadi pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dengan angka kematian itu sama anak-anak ya. Maka itu namanya stasioner, sama ya, seimbang. Sedangkan yang terakhir adalah piramida tua ya. Piramida tua ini adalah angka kematian jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran ya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi 3 komponen tadi, piramida muda, piramida stasioner, yang ketiga adalah piramida tua. Maka jawaban yang tepat pada nomor 3 ini adalah B, pertumbuhan penduduk di Indonesia tinggi. Selanjutnya pada nomor 4, pertumbuhan penduduk terjadi karena adanya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat kecuali ya. Maka jelas di nomor 4 ini ada kata kecuali ini yang menjadi jawaban ya, karena ada istilah kecualinya. Maka ini harus betul-betul diperhatikan anak-anak ketika ada soal seperti ini. Maka jawaban yang tepat pada nomor 4 ini adalah perpindahan penduduk, program keluarga berencana ya. Jadi pertumbuhan penduduk terjadi karena adanya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk kecuali ada program keluarga bencana KB ya. Nah, ini nomor 5, salah satu penghambat kelahiran atau antinatalitas di Indonesia antara lain program keluarga berencana juga. Ini yang menghambat kelahiran. Kenapa? Indonesia ada program keluarga berencana maksimal 2 anak cukup. Ada program yang seperti itu, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi tujuan pemerintah membatasi 2 anak cukup itu agar orang tua ini mampu membiayai, mampu mendidik. Karena di masyarakat sebagian pun juga ketika banyak anak juga justru malah mereka tidak bisa merawat anak-anaknya dengan baik. Ini tujuannya. Tapi ada yang berkeyakinan bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Maka ada istilah sebanyak-banyaknya atau kita mempunyai anak yang banyak, insya Allah juga mempunyai rezeki yang banyak. Nah, ini juga ada pemikiran itu. Tetapi ketika lihat di Indonesia ada undang-undang atau ada program keluarga berencana atau KB dengan tujuan agar orang tua bisa mendidik, merawat, membiayai anak dengan baik agar tidak ditelantarkan. Tujuan yang paling utama itu ya. Maka jawaban yang tepat di nomor 5 adalah A. Demikian yang perlu Pak Faris sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.